7 dan para sahabat Komisi 7 yang kami hormati, Pak Kepala SKK Migas, Pak Cip dengan seluruh jajarannya yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak dengan seksama apa yang disampaikan masukan daripada teman semuanya, saya tidak mengambil kesimpulan tetapi juga mempunyai suatu pandangan bahwa harus ada kepastian hukum, payung hukum untuk undang-undang migas ini. Nah, tadi ditempatkan di mana? Bawah menteri atau kalau bisa diperkuat betul. Jadi mempunyai daya ungkit, daya dobrak begitu untuk meningkatkan lifting migas kita. Ya dia diberikan suatu peran misalnya untuk menegosiate misalnya. Jadi kalau hanya seperti ini, ya untuk apa begitu? Jadi harus diberikan peran betul di bawah presiden kalau bisa. Nah ini bukan kesalahan, saya tidak membela SKK Migas, tidak ada kesalahan dari SKK Migas saja, tapi bagaimana di atas-atasnya ini? Di dalam rencana kerja pemerintah menengah dan panjang ini gimana? Dimasukkan enggak itu SKK Migas ini? Untuk bahwa begitu urgensinya lifting minyak kita semakin turun, ya dari pernah kita 1,7 juta per barel, sekarang tinggal 600.000 per barel. Ini kan kritis ini. Nah ini Pak Cip, Pak Presiden mengetahui enggak ini gitu, harus kita tarik itu. Ini tanggung jawab beliau juga ini, menteri-menteri terkait, Menteri SDM, Menteri Investasi. Ya harus memahami betul, tidak bisa kita serahkan kepada SKK Migas. Ini kan SKK Migas kan istilahnya ya tidak diberikan suatu wewenang gitu. Jadi kalau enggak nanti 5 tahun lagi akan begini terus. Jadi saya bersepakat ya untuk mendesak mempercepat payung hukum undang-undang migas ini yang mengatur dari segalanya, yang mengatur penempatan daripada SKK Migas ini yang insya Allah mungkin punya sumber daya manusia yang baik mungkin, yang qualified misalnya, tetapi ini kan sudah proses panjang. Latar belakang tadi sudah disampaikan oleh yang terhormat Pak Gunhar, bagaimana ini SKK Migas ini terjadi. Ini kan memberikan harapan untuk sebagai peran untuk memberikan suatu negosiator lah di situ, tapi dia bukan operator kan begitu, ya, supaya tidak ada masalah hukum. Nah ini kan harus kita runut kembali. Kita kembalikan kepada roh atau esensi daripada SKK Migas ini dibentuk. Jadi ya kita ini harus bagian daripada solusi pimpinan. Jadi bagaimana kita mempercepat, kita perkuat dan disampaikan juga kepada para menteri-menteri ini yang terkait. Serius enggak ini? Nah ini apakah ada bayangan itu para petinggi ini gitu kan tentang SKK Migas? Harus Bapak sampaikan juga, Pak Dwi harus ngotot-ngotot juga begitu untuk bahwa ini undang-undang migas ini bisa terlaksana begitu. Dalam hal ini saya pikir kami sepakat Komisi 7 DPR RI akan berikan juga support dukungan begitu supaya ada kepastian. Nah kalau kita mau negosiasi tidak ada kepastian hukum, tidak ada payung hukum ya investor juga mikir-mikir juga begitu. Jadi ini badan ini kalau menurut saya ya harus diberikan amunisi, diberikan kekuatan begitu. Kalau tidak nanti akan bentuk badan baru lagi begitu. Tapi juga tidak ada payung yang kuat. Nah, ini saya pikir dalam forum yang ini, yang terhormat ini saya pikir harus ada percepatan begitu pimpinan, diagendakan begitu agar undang-undang migas ini bisa dibahas dan juga akhirnya menjadi suatu hasil atau keputusan jadi suatu undang-undang. Demikian, terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Sartono.